Aku babi. Gian pasti suka dan aku mau beliin. Satu boneka ini tuh yang remote itu ada 5-7 orang. Jadi dari divisi kepalanya sendiri ada mata, hidung, kerutan pipi dan segala macam ini, terus juga bahu, gerakan bahu, tangan, kaki, badan itu semuanya sekali gerak itu kayak 4 divisi dalam 5 orang itu bergerak berbarengan gitu. Jadi jalannya tuh sama gitu. Nah, yang menjadi lumayan sulit adalah ketika bonekanya mengalami salah sedikit. Waktu itu Pak Rocky sempat ada satu scene di mana pokoknya alisnya tuh harusnya tidak seperti yang Pak Rocky inginkan gitu. Sementara kita udah adegannya yang udah gitu banget, dia bilang cut, kenapa bonekanya kok senyum gitu. Oh iya, kenapa sorry ulang gitu. Aduh, ulang lagi nih. Udah gitu langsung ulang lagi, zat gitu. Tusuknya bukannya ke kiri kok ke kanan. Nah, jadi ketika kita emosi udah sampai titik tertentu yang udah tinggi, bonekanya kadang-kadang salah karena nggak gampang sekali ya animatronics itu main remote gitu. Nah ketika misalnya dia udah bener, emosi kita turun. Jadi kayaknya roller coaster banget itu, tapi dari awal memang kita semua waktu pre-reading, Pak Rocky juga sudah bilang bahwa di sini adalah tes kesabaran ya, karena kita belum pernah melakukan tes ini di industri film Indonesia with this animatronics doll. Jadi ya kita coba ya, kita sabar ya, kita jalanin ini. Ya udah itu aja sih kesulitannya. Yang ini Kakak udah nggak sayang Gian lagi. Kakak sayang sama kamu. Kakak lebih sayang Mika daripada Gian. Aku benci dia. Ini nggak bisa di-compare ke perfilmannya. Film itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganti. Itu sebuah experience yang semuanya itu pergi bareng, menonton di big screen dengan Dolby. Itu nggak akan pernah bisa diganti dengan OTT, yaitu yang screen kecil dan stereonya ya begitu-begitu aja. Dan yang kedua, menurut saya, film dan OTT adalah dua hal yang beda, yang memang film ini khusus dibuat untuk bioskop. Nah, sementara untuk OTT, ada juga format-format TV series atau apa yang memang dibikin khusus buat itu. Kalau menurut saya, melihat animo bioskop sekarang, ini lebih baik daripada sebelum COVID. Kelihatan dari sini bahwa penonton udah jenuh dan malas duduk di rumah aja. Karena habis lama-lama nonton OTT juga, ya udah ditonton semua juga ya. Saya di Netflix udah nonton semua ya udah. Karena waktunya kembali ke bioskop, nonton sesuatu yang nggak akan pernah bisa didapat di small screen. Dan memang kita syuting ini dengan lensa dan kamera yang memang khusus buat di bioskop. Dan dengan Dolby dan lain sebagainya yang bisa membuat kita terasa emosi yang nggak akan kita dapat di rumah ya. Yang misalnya kita bisa pause ke kamar mandi dulu lah, apalah. Atau ambil makanan. Nah ya udah itu fun-fun aja, tapi lebih cocok buat memang yang khusus dibuat buat itu. Dan ini khusus dibuat buat big screen. Bonekanya cuma duduk doang. Dua matanya goyang. Kalau sekarang udah bisa ngomong dan jalan-jalan. Saya nggak tahu berikutnya mungkin dia jadi Terminator kayaknya. Kayaknya saya udah kehabisan ide. Karena juga karena sempat tertunda dari COVID, jadi kita harus bikin boneka baru lagi. Jadi emang hampir 2,5 atau sekian gitu. Kalau soal tim lokal dan tim luar, itu memang bekerja sama. Kita ada animatronics team yang memang expert dari sana, yang datang ke sini untuk bekerja sama dengan orang-orang di Bali, dan juga dari tim Switzerland untuk membuat boneka ini, dan juga untuk menjalankan. Tapi itu bercampur dengan orang di Bali juga. Tapi dibuatnya di Bali. Tapi orang US sama Switzerland ada di sana untuk make sure semuanya benar. Gitu. Kalau yang dari Switzerland, Orlando, Basti kayaknya pasti banyak orang tahu ya. Kalau dari US memang ini pertama kali ya dia datang ke sini untuk membuat animatronics, tapi memang dia punya kerjaan memang di sana seperti itu. Dan di tim Bali itu adalah timnya Orlando Basti sendiri. Kemudian pemasaran di luar untuk Asia? Iya betul, ini memang akan tayang di luar negeri, di Asia, Far East Asia, dan juga masuk setahu saya sih ke Brazil dan Latin America ya. Memang sudah ada konfirmasi, tapi ada beberapa yang memang tayang di bioskop, khususnya yang di Asia.
Nggak semuanya serentak, ada yang 2 minggu kemudian, ada yang 3 minggu kemudian, dan ada juga yang 1 bulan kemudian. Semuanya tergantung kalendernya yang mereka kasih kita. Tapi pasti tayangnya di semua bioskop, bukan limited release. Satu hal yang lupa tadi Scream Fest Festival yang di Las Vegas yang setiap tahun dan Hitmaker kan pernah Scream ikut Fest Pak di Rocky. LA, Iya, betul yang di LA. Apa diikutkan juga ini di Dol 3, Pak? Enggak, buat film ini kita nggak ikut film festival. Oke, thank you, Pak. Thank you. Tolong balikin Gian sekarang, Pak. Janjinya kan minggu depan. Memangnya apa yang terjadi? Pertanyaannya yang pasti susah sih untuk beradu acting dengan boneka. Jauh lebih susah sama kalau harus beradu acting sama manusia, karena ketika sama boneka kan sebenarnya dia nggak ada emosinya, jadi kita nggak bisa saling bertukar emosi. Biasanya kan kalau sama lawan main kayak sama Kak Winky kita bisa lihat-lihatan terus saling bertukar emosi, jadi saling memberikan aksi reaksi gitu. Kalau sama boneka nggak kayak gitu. Dan kedua, karena boneka ini animatronics yang dioperate sama beberapa orang, jadi ketika beradegan sama boneka itu kita juga harus bekerja sama orang-orang yang mengoperasikan bonekanya, dan itu jauh lebih susah gitu kan, karena harus ada yang kayak kontrol ekspresinya, matanya, mulutnya, tangannya gitu, jadi jauh lebih ribet pastinya. Jawab! Dan kita bisa mulai melakukan pencarian terhadap DPO kasus ini, sehingga masyarakat juga bisa lebih cepat tenang. Nah, tentunya untuk perkembangan selanjutnya akan terus kami sampaikan melalui divisi humas dan media.